Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Michelin Gaudili Ahmad dengan NIM 202009027. Dan perkenalkan, nama saya Nikada Yuli Antari, NIM 202009033. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas yang berjudul Pandangan Progresivisme dalam Pendidikan. Pertama, pengertian progresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar pada masa mendatang. Pendidikan terus berpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Menurut bahasa, istilah progresivisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan sekarang, dan bertingkat-tingkat naik. Dengan demikian, secara singkat dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Sering pula istilah progresivisme dikaitkan dengan kata progres, yaitu kemajuan. Artinya, progresivisme merupakan suatu aliran yang menghendaki suatu kemajuan, yang mana kemajuan ini akan membawa semua perubahan. Pendapat lain menyebutkan bahwa progresivisme sebuah aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa aliran progresivisme adalah suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara cepat praktik pendidikan menuju ke arah yang positif. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu membawa perubahan pada diri peserta didik menjadi pribadi yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai persoalan, serta dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, progresivisme sangat menghendaki adanya pemecahan masalah dalam proses pendidikan. Yang kedua, makna pendidikan progresivisme. Dalam pandangan progresivisme, pendidikan merupakan suatu sarana atau alat yang dipersiapkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik agar tetap survive terhadap semua tantangan kehidupannya secara praktis, senantiasa mengalami kemajuan. Selain itu, proses pendidikan dilaksanakan berdasarkan pada asas pragmatis. Artinya, pendidikan harus dapat memberikan manfaat bagi peserta didik, terutama dalam menghadapi persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. Menurut progresivisme, proses pendidikan memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan sosiologis. Dari segi psikologis, pendidik harus dapat mengetahui tenaga-tenaga atau daya-daya yang ada pada anak didik yang akan dikembangkan. Dari segi sosiologis, pendidik harus mengetahui kemana tenaga-tenaga itu harus dibimbingnya. Di samping itu, progresivisme memandang pendidikan sebagai suatu proses perkembangan, sehingga seorang pendidik harus selalu siap untuk memodifikasi berbagai metode dan strategi dalam pengupayaan ilmu-ilmu pengetahuan terbaru dan berbagai perubahan-perubahan yang menjadi kecenderungan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan harus lebih dipusatkan kepada peserta didik dibandingkan berpusat pada pendidik maupun bahan ajar. Karena peserta didik merupakan subjek belajar yang dituntun untuk mampu menghadapi berbagai persoalan kehidupan di masa mendatang. Oleh karena itu, menurut Ahmad Ma'ruf, ada beberapa prinsip pendidikan yang ditekankan dalam aliran progresivisme. Di antaranya yang pertama, proses pendidikan berawal dan berakhir pada anak. Yang kedua, subjek didik adalah aktif, bukan pasif. Yang ketiga, peran guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing atau pengarah. Yang keempat, sekolah harus kooperatif dan demokratis. Yang kelima, aktivitas lebih fokus pada pemecah masalah, bukan untuk pengejaran materi kajian. Bila dikaitkan dengan pendidikan di Indonesia saat ini, maka progresivisme memiliki andil yang cukup besar, terutama dalam pemahaman dan pelaksanaan pendidikan yang sesungguhnya.
di mana pendidikan sudah seharusnya diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, serta berupaya untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi di lingkungan sosialnya. Dengan demikian, aliran progresivisme telah memberikan sumbangan yang besar di dunia pendidikan Indonesia. Aliran ini telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik. Anak didik diberikan kebaikan, baik secara fisik maupun cara berpikir, guna untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Progresivisme dalam pandangan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Maksud dari progresivisme ini bertujuan untuk memberikan banyak pengalaman kepada peserta didik dalam upaya dapat memecahkan masalah baru yang dihadapi dalam kehidupan pribadinya maupun kehidupan sosialnya. Yang kedua, belajar dalam pandangan progresivisme. Progresivisme memandang bahwa belajar adalah suatu proses yang berpijak pada akal manusia yang bersifat kreatif dan dinamis sebagai potensi yang ada pada diri manusia. Yang ketiga, pendidik dan peserta didik dalam progresivisme. Terdapat perbedaan di antara peran keduanya, yang mana prinsip pembelajaran dipusatkan pada peserta didik dan pendidik berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah untuk peserta didik. Beberapa tokoh filosof progresivisme. Yang pertama, William James, merupakan seorang psikologis dan filsuf dari Amerika yang terkenal. Ia mengatakan, fungsi akal dan pikiran manusia itu dipelajari sebagai bagian dari suatu pembelajaran ilmu pengetahuan. Yang kedua, John Dewey, lahir di Amerika tahun 1859. Ia mengatakan bahwa sekolah adalah lingkungan dari masyarakat kecil. Menurutnya, progresivisme pendidikan itu memberikan kesempatan hidup melalui pengalaman. Dari pengalaman itu, seseorang dapat berpikir, bertindak secara bijaksana dan benar. Ia menegaskan bahwa pendidikan itu untuk mempersiapkan tanggung jawab di masa mendatang. Yang ketiga, Hans Feihinger, merupakan seorang filsuf asal Jerman yang mengatakan bahwa kata tahu hanya memiliki arti praktis. Maksudnya yaitu, seorang yang dikatakan sudah tahu itu sudah memiliki pengetahuan. Ia mempunyai acuan untuk berpikir mengetahui segala sesuatu. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Lia tadi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan pendidikan progresivisme. Berkaitan dengan tujuan pendidikan, maka aliran progresivisme lebih menekankan pada pengalaman empiris kepada peserta didik, sehingga terbentuk pribadi yang selalu belajar dan berbuat. Maksudnya, pendidikan untuk memberikan banyak pengalaman kepada peserta didik dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi di lingkungan sehari-hari. Dalam hal ini, pengalaman yang dipelajari harus bersifat real atau sesuai dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu, seorang pendidik harus dapat melatih anak didiknya untuk mampu memecahkan problem yang ada di kehidupannya. Sejalan dengan itu, tujuan pendidikan progresivisme harus mampu memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda dalam proses perubahan secara terus-menerus. Yang dimaksud dengan alat-alat adalah keterampilan pemecahan masalah yang dapat digunakan oleh individu untuk menentukan, menganalisa, dan memecahkan masalah. Pendidikan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan memecahkan berbagai masalah baru dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang berada dalam proses perubahan. Pendidikan bukan hanya menyampaikan pengetahuan kepada anak didik, melainkan yang terpenting adalah melatih kemampuan berpikir secara ilmiah. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, maka tujuan pendidikan menurut progresivisme ini sangat senada dengan tujuan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, berdasarkan pengertian ini, maka aliran progresivisme sangat sejalan dengan tujuan pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya ingin membawakan materi tentang belajar dalam pandangan progresivisme. Menurut aliran progresivisme, belajar dilaksanakan berangkat dari asumsi bahwa anak didik bukan manusia kecil, melainkan manusia seutuhnya yang mempunyai potensi untuk berkembang, yang berbeda kemampuannya, aktif, kreatif, dan dinamis, serta punya motivasi untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks ini, belajar semestinya dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai potensi yang dimiliki oleh anak didik. Oleh karena itu, dalam pandangan progresivisme, belajar harus dipusatkan kepada diri siswa, bukan guru atau bahan pelajaran. Baik, di sini saya ingin menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam belajar menurut pandangan progresivisme. Di antaranya yang pertama, memberikan kesempatan kepada anak didik untuk belajar perorangan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak didik untuk belajar melalui pengalaman. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada anak didik. Yang keempat, mengikut sertakan anak didik di dalam setiap aspek kegiatan yang merupakan kebutuhan pokok anak. Yang kelima, menyadarkan kepada anak didik bahwa hidup itu dinamis. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu peran guru dalam pandangan progresivisme. Dalam pandangan progresivisme, terdapat perbedaan antara peran guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Karena prinsip pembelajaran progresivisme menghendaki pembelajaran yang dipusatkan kepada siswa. Adapun peran guru menurut aliran progresivisme ialah berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi siswa. Selain itu, guru juga perlu mengetahui bagaimana tahapan kerja kelompok karena pola dasar pengajaran progresif berpusat pada partisipasi kelompok. Aliran progresivisme ini ingin tugas guru sebagai pembimbing aktivitas anak didik dan berusaha memberikan kemungkinan lingkungan terbaik untuk belajar. Sebagai pembimbing, ia tidak boleh menonjolkan diri, ia harus bersifat demokratis dan memperhatikan hak-hak ilmiah pada anak didik secara keseluruhan. Baik, atas materi yang sudah kami paparkan, dapat kami simpulkan bahwa progresivisme adalah suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan praktik pendidikan secara cepat ke arah yang lebih baik. Dalam pandangan pendidikan, progresivisme merupakan suatu sarana untuk mengembangkan pengetahuan para peserta didik agar memiliki pengetahuan untuk kehidupan yang lebih maju, di mana peserta didik diajarkan cara berpikir secara kritis guna untuk memecahkan suatu masalah. Dalam aliran ini, anak didik dibantu untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan dari orang lain. Oleh karenanya, sebagai seorang pendidik harus dapat melatih anak didik untuk mampu memecahkan problem yang ada di kehidupannya. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. Presentasi kami tutup. Saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.